올라갈 수밖에 없는 상황이고 그걸 만들기 위해서 사실 인도네시아 감독직을 사실은 수락했던 부분. Shin Tae-yong yakin antar timnas Indonesia U23 bungkam timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong yakin antar timnas Indonesia U23 bungkam timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Setelah menyelesaikan fase grup sebagai runner-up grup A, timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan timnas Korea Selatan U23, yang merupakan juara grup B. Timnas Korea Selatan U23 meraih kemenangan 1-0 atas timnas Jepang U23 dengan gol dari Kim Min-woo melalui sundulan pada menit ke-75. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pertandingan ini memiliki nilai emosional khusus bagi Shin Tae-yong, karena dia akan melawan negaranya sendiri. Sedikit tambahan dari Mimin teman-teman. Shin Tae-yong pernah melatih timnas Korea Selatan U23 pada periode 2016 dan berhasil membawa tim tersebut mencapai final Piala Asia U23 2016 sebelum kalah dari timnas Jepang U23. Meskipun peluang timnas Indonesia U23 untuk mengalahkan timnas Korea Selatan U23 dianggap kecil, timnas Indonesia U23 tetap optimis. Alasan utamanya adalah kepercayaan diri yang tinggi setelah mengalahkan timnas Australia U23 dengan skor 1-0 dan timnas Yordania U23 dengan skor 4-1 dalam fase grup. Apalagi Shin Tae-yong diyakini memahami karakter permainan timnas Korea Selatan U23 yang dilatih oleh Hwang San-hong dengan baik. Dia telah menyaksikan langsung 3 pertandingan timnas Korea Selatan U23 di grup B Piala Asia U23 2024, termasuk kemenangan atas UEA U23 dengan skor 1-0, Cina U23 dengan skor 2-0, dan timnas Jepang U23 dengan skor 1-0. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk kabar ini. Menurut kalian apakah timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Korea Selatan? Mengingat Shin Tae-yong sangat tahu seluk-beluk kekuatan Korea Selatan, Mimin sih yakin banget timnas Indonesia U23 bisa menang atas Korea Selatan. Apalagi ini bukan sekedar pertandingan. Mengingat Shin Tae-yong akan melawan negaranya sendiri. Tentu ini menjadi sangat emosional bagi Shin Tae-yong. Jujur Mimin sudah tidak sabar menantikan pertandingan ini teman-teman. Kira-kira berapa prediksi skor untuk pertandingan hidup mati ini teman-teman? Bismillah. 2-1 untuk kemenangan timnas Indonesia U23. Ayo Garuda Muda. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia yang asli. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Meski peluang kemenangan timnas Indonesia U23 dianggap kecil, jika berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 pada 26 April 2024 pukul 00.30 WIB, Shin Tae-yong akan mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Pendapat Mimin. Pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan timnas Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024 menunjukkan bagaimana Shin Tae-yong memiliki pemahaman mendalam tentang strategi dan karakter permainan. Meskipun banyak yang meragukan peluang timnas Indonesia U23, kemenangan ini membuktikan bahwa dengan persiapan dan strategi yang tepat, segala sesuatu mungkin terjadi dalam sepak bola. Ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia, dan menunjukkan potensi besar yang dimiliki tim ini di kancah internasional. Respons Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia U23 dipastikan hadapi timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Indonesia U23,
Shin Tae-yong, dihadapkan pada pertanyaan oleh media dari Korea Selatan setelah menyaksikan pertandingan antara Timnas Korea Selatan U23 dan Timnas Jepang U23 di laga terakhir Grup B Piala Asia U23 2024 pada Senin, 22 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan reaksi Shin Tae-yong mengenai pertemuan Timnas Indonesia U23 dengan Timnas Korea Selatan U23 di perempat final turnamen tersebut. Apa yang diungkapkan oleh Shin Tae-yong sebagai tanggapan atas pertanyaan tersebut? Pelatih berusia 53 tahun tersebut menyatakan bahwa ia akan memberikan komentar setelah pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Korea Selatan U23 yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan tersebut dimulai, Shin Tae-yong memilih untuk tidak berkomentar. Saya tidak ingin memberikan komentar atau informasi lainnya. Wawancara akan dilakukan setelah pertandingan, ungkap Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan Chosun. Sebelumnya, Shin Tae-yong mengungkapkan harapannya untuk menghindari pertemuan dengan Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Ia lebih memilih untuk melihat Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Timnas Jepang U23. Apakah hal ini menunjukkan ketakutan Shin Tae-yong terhadap Timnas Korea Selatan U23? Tentu saja bukan itu yang menjadi alasan utamanya. Shin Tae-yong sebenarnya berharap ingin melihat pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Korea Selatan U23 terjadi di babak final Piala Asia U23 2024. Jika kedua tim bertemu di final, maka keduanya akan secara otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun, situasinya akan berbeda jika kedua tim bertemu di perempat final Piala Asia U23 2024. Pertandingan tersebut akan menentukan tim mana yang akan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Jika Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U23, maka Shin Tae-yong tidak akan dapat menyaksikan permainan skuad Tagup Warriors, sebutan untuk Timnas Korea Selatan U23, di Olimpiade Paris 2024. Meskipun begitu, Shin Tae-yong dikenal sebagai penggemar Timnas Korea Selatan U23 dan tim senior mereka. Selama Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong telah hadir di tribun stadion untuk menyaksikan ketiga pertandingan Timnas Korea Selatan U23 di Grup B dan tentunya untuk menganalisis kekuatan tim tersebut. Kehadirannya juga merupakan bentuk dukungan kepada skuad yang dilatih oleh Hwang San-hong. Menurut Mimin, Shin Tae-yong tampaknya memiliki strategi dan harapan tertentu terkait pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Korea Selatan U23. Meskipun ia awalnya ingin menghindari pertemuan dengan Korea Selatan di perempat final, hal tersebut mungkin karena pertimbangan strategis atau alasan lainnya yang belum diungkapkan. Kehadiran Shin Tae-yong dalam pertandingan-pertandingan Timnas Korea Selatan U23 menunjukkan dukungannya yang kuat terhadap tim tersebut. Ia tentunya memiliki harapan besar terhadap performa timnya dan berbagai pertimbangan yang mendasarinya, termasuk potensi kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024. Dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi. Meski Shin Tae-yong tampaknya memiliki harapan dan strategi tertentu, hasil pertandingan nantinya akan sangat bergantung pada performa dan strategi yang diterapkan oleh kedua tim di lapangan. Reaksi pelatih Korea Selatan U23 jumpa Timnas Indonesia U23 di perempat final. Mereka bukan lawan mudah. Pelatih Timnas Korea Selatan U23, Hwang San-hong, menilai pertemuan dengan Timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 sebagai tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Skuad muda Tagup Warriors akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U23 setelah Korea Selatan U23 mengalahkan Jepang U23 dengan skor 1-0 di Stadion Jasim bin Hamad pada Senin, 22 April 2024. Kemenangan tersebut membuat Korea Selatan U23 sebagai juara Grup B dengan 9 poin, sementara Jepang U23 sebagai runner-up dengan 6 poin. Dengan hasil tersebut, Korea Selatan U23 akan melawan Timnas Indonesia U23 yang merupakan runner-up Grup A. Sementara Jepang U23 akan bertemu dengan Qatar U23,
Juara grup A, Hwang San-hong menegaskan bahwa pertandingan sesungguhnya bagi Korea Selatan U23 akan dimulai di perempat final melawan timnas Indonesia U23. Dia berkomitmen untuk mempersiapkan timnya sebaik mungkin demi mencapai targetnya, yaitu membawa Korea Selatan U23 ke Olimpiade Paris 2024. Pertandingan sesungguhnya dimulai sekarang. Indonesia bukanlah lawan yang mudah, dan kami harus siap, ujar San-hong. Seperti dilansir dari Newsis, Selasa, 23 April 2024. Saya akan bekerja keras untuk mencapai tujuan saya membawa Korea Selatan U23 ke Olimpiade 2024. Pertandingan perempat final antara timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat, 26 April 2024, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Meski Korea Selatan U23 diunggulkan, timnas Indonesia U23 yang merupakan debutan di Piala Asia U23 2024 berpotensi menciptakan kejutan. Sosok Shin Tae-yong dalam timnas Indonesia U23 diharapkan bisa menjadi keuntungan, mengingat pengalamannya dalam memahami sistem permainan Korea Selatan U23. Selain itu, timnas Indonesia U23 sedang dalam performa baik dan penuh motivasi setelah berhasil melaju dari fase grup. Menurut Mimin, pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 tentu akan menjadi laga yang menarik. Meskipun Korea Selatan U23 dianggap lebih unggul, timnas Indonesia U23 memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Faktor pengalaman dan strategi Shin Tae-yong bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi timnas Indonesia U23. Selain itu, performa apik dan motivasi tinggi yang dimiliki oleh tim Indonesia bisa menjadi modal penting dalam menghadapi pertandingan ini. Breaking News. PSSI lobby SC Heerenveen agar Nathan Choeon perkuat timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. PSSI sedang berupaya untuk meminta Nathan Choeon bergabung kembali dengan timnas Indonesia U23 untuk babak perempat final Piala Asia U23 2024. Informasi ini datang dari asisten pelatih timnas Indonesia U23, Nova Arianto. Ya, prosesnya sedang berjalan, ujar Nova Arianto ketika ditanya mengenai upaya PSSI untuk mengajak Nathan kembali dari SC Heerenveen. Nathan Choeon telah menunjukkan performa cemerlang dalam 3 pertandingan timnas Indonesia U23 di grup A Piala Asia U23 2024. Meski bermain di posisi gelandang yang sebelumnya tidak pernah ia mainkan, pemain berusia 22 tahun ini tampil sangat impresif. Selama 90 menit pertandingan, Nathan menunjukkan keuletannya dengan terus berlari tanpa henti. Namun, usai pertandingan Nathan Choeon, yang baru saja membawa timnas Indonesia U23 melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024, harus kembali ke Belanda. Ia kembali untuk memperkuat klubnya, SC Heerenveen. Ternyata, dari informasi yang didapat, PSSI sebelumnya telah melakukan lobby dengan SC Heerenveen agar Nathan bisa bergabung dengan timnas Indonesia U23 dalam 3 pertandingan grup A Piala Asia U23 2024 pada tanggal 15-21 April 2024. Lobby ini dilakukan karena SC Heerenveen awalnya enggan melepas Nathan untuk turnamen yang tidak termasuk dalam jadwal FIFA. Akhirnya, SC Heerenveen setuju untuk melepas Nathan Choeon untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 pada tanggal 15-21 April 2024, karena pada periode tersebut klub tersebut tidak ada pertandingan. Setelah istirahat selama seminggu, SC Heerenveen berencana untuk kembali bertanding dengan melawan PSV Eindhoven dalam lanjutan Liga Belanda 2023 hingga 2024 pada Kamis, 25 April 2024 pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini hanya berjarak 45 menit sebelum pertandingan timnas Indonesia U23 versus timnas Korea Selatan U23 timnas Jepang U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan situasi ini, kita akan melihat bagaimana PSSI akan melanjutkan upayanya. Jika SC Heerenveen bersedia melepas Nathan Choeon, maka PSSI pantas mendapat pengakuan.
Menurut Mimin, PSSI telah melakukan langkah yang tepat dengan berupaya keras untuk meminta Nathan Choyaon kembali bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Performa Nathan selama di Piala Asia U23 2024 telah menunjukkan kontribusi yang sangat berharga bagi tim. Dengan kemampuan dan dedikasi yang dimilikinya, kehadiran Nathan tentu akan sangat memperkuat peluang Timnas Indonesia U23 dalam perempat final dan pertandingan selanjutnya. Namun, penting bagi PSSI untuk tetap berkomunikasi dengan baik dengan SC Heerenveen agar dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Mengingat jadwal yang padat antara pertandingan Timnas Indonesia U23 dan SC Heerenveen, koordinasi yang baik antara federasi dan klub sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan pemain dan kelancaran kompetisi. Korea Selatan ngebet tunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih. ST pilih Timnas Indonesia atau negaranya sendiri. Media Korea Selatan, Donga, berpendapat bahwa Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, sebaiknya mengangkat Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, sebagai pelatih Timnas Korea Selatan. Donga yakin bahwa kemampuan Shin Tae-yong dapat meningkatkan kinerja Timnas Korea Selatan, yang dikenal dengan julukan Taeguk Warriors. Shin Tae-yong saat ini menjadi sorotan di Indonesia dan Korea Selatan karena prestasinya yang gemilang bersama Timnas Indonesia. Sebagai contoh, pada Januari 2024, ia berhasil membawa Timnas Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Bulan ini, Shin Tae-yong juga membawa Timnas Indonesia U23 mencapai perempat final Piala Asia U23 2024. Prestasi mengesankan Shin Tae-yong terlihat saat ia membawa Timnas Indonesia U23, sebagai tim debutan dan berada dalam grup yang sulit, mencapai perempat final. Timnas Indonesia U23 bahkan berhasil mengalahkan Australia U23, tim yang sering tampil di Olimpiade, dengan skor 1-0. Selain itu, mereka juga berhasil mengalahkan Timnas Yordania U23 dengan skor 4-1. Pada perempat final Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB, Timnas Indonesia U23 akan bertemu Timnas Korea Selatan U23. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Korea Selatan U23 diharapkan akan sangat kompetitif. Tim yang kalah dalam pertandingan ini akan kehilangan kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, Donga mendorong KFA untuk segera berkomunikasi dengan Shin Tae-yong, terutama setelah kepergian Jurgen Klinsmann sebagai pelatih kepala Timnas Korea Selatan senior setelah Piala Asia 2023. Saat ini, posisi pelatih Timnas Korea Selatan U23 diisi oleh Hwang San-hong. Kabar beredar bahwa KFA berencana mengumumkan pelatih baru sebelum FIFA Matchday Juni 2024. Meskipun kontrak Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia akan berakhir pada 30 Juni 2024, PSSI berencana untuk memperpanjang kerjasamanya hingga 2027. Donga berpendapat, kami percaya bahwa Shin Tae-yong memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk kembali melatih Timnas Korea Selatan. Jika Shin Tae-yong dapat menjadi pelatih kami yakin sepak bola Korea Selatan memiliki potensi untuk mencapai level baru di Asia, dalam artikel yang mereka publikasikan. Menurut Mimin, bahwa Shin Tae-yong memang memiliki rekam jejak yang mengesankan sebagai pelatih, terutama dengan prestasi yang telah dicapainya bersama Timnas Indonesia. Kemampuannya untuk mengembangkan tim dan mencapai hasil yang baik, bahkan dengan sumber daya yang terbatas, menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih yang berkualitas. Jika KFA memutuskan untuk mendekati Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Korea Selatan, ini bisa menjadi langkah yang cerdas untuk mengangkat kembali prestasi tim. Namun, penting bagi KFA untuk memastikan bahwa Shin Tae-yong cocok dengan visi dan strategi jangka panjang mereka untuk sepak bola Korea Selatan. Dengan kontrak yang akan berakhir dan rencana perpanjangan kontrak dengan Timnas Indonesia, mungkin ada ruang untuk negosiasi. Namun, keputusan terakhir tentunya tergantung pada keputusan Shin Tae-yong sendiri dan bagaimana ia melihat peluang dan tantangan yang ada di Timnas Korea Selatan. Marcelino Ferdinand merendah usai jadi pahlawan Timnas Indonesia U23 bantai Yordania U23 di Piala Asia U23 2024.
Pemain timnas Indonesia U23, Marcelino Ferdinand, tetap rendah hati meski menjadi pahlawan saat mengalahkan timnas Yordania U23 dengan skor 4-1 di Piala Asia U23 2024. Ia enggan angkat bicara yang berlebihan, walaupun timnya berhasil menang dengan skor mencolok atas Yordania U23. Marcelino Ferdinand mengungkapkan bahwa timnya bekerja keras dalam pertandingan tersebut mengingat Yordania adalah lawan yang tangguh. Ia merasa bangga melihat rekan-rekannya menunjukkan kualitas terbaik dan berhasil membawa timnas Indonesia U23 meraih kemenangan. Dalam pandangan saya, ini adalah pertandingan yang sulit. Kami bermain dengan sangat baik, kata Marcelino dalam konferensi pers pada Minggu, 21 April 2024. Saya sangat bangga dengan performa tim. Bisa dikatakan bahwa ini adalah pertandingan yang memuaskan, tambahnya. Pemain KMSK DINSE tersebut menilai bahwa performa timnas Indonesia U23 terus meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Marcelino mengungkapkan bahwa penampilan timnya selama 3 pertandingan terakhir menunjukkan hal tersebut. Selain kemenangan atas Yordania, timnas Indonesia U23 juga menelan kekalahan dari Qatar dengan skor 0-2 dan meraih kemenangan atas Australia dengan skor 1-0. Semua hasil tersebut merupakan bukti dari kerja keras tim dalam proses persiapan. Maka dari itu, ini adalah pertandingan yang sangat positif, jelas Marcelino. Kemenangan yang diraih timnas Indonesia U23 atas Yordania U23 di fase grup A Piala Asia U23 2024 memang sangat memuaskan. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Abdullah bin Khalifah Stadium pada Minggu, 21 April 2024. Dalam pertandingan tersebut, Marcelino tampil cemerlang dengan mencetak 2 gol. Gol pertamanya dicetak melalui tendangan penalti pada menit ke-23, sementara gol kedua ia lesakan pada menit ke-70. Dengan kemenangan ini, skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U23, berhasil melaju ke babak perempat final. Timnas Indonesia U23 finish sebagai runner-up grup B dan berhak melanjutkan pertandingan bersama Qatar ke babak selanjutnya. Menurut Mimin, Marcelino Ferdinand menunjukkan sikap yang sangat baik dengan tetap merendah hati meski menjadi pahlawan dalam kemenangan timnas Indonesia U23. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang profesional dan fokus pada kinerja tim secara keseluruhan, bukan hanya pada prestasi individu. Selain itu, peningkatan performa timnas Indonesia U23 dari pertandingan ke pertandingan juga merupakan hal positif. Hal ini menunjukkan bahwa tim tersebut terus berkembang dan beradaptasi dengan lawan-lawan yang dihadapi. Dengan kerja keras dan persiapan yang baik, timnas Indonesia U23 memiliki peluang yang baik untuk meraih prestasi lebih tinggi di Piala Asia U23 2024. Posisi Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia U23 versus timnas Korea Selatan U23. Antara profesionalisme dan nasionalisme. Shin Tae-yong berada di persimpangan dua pilihan sebelum pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024, yang akan digelar pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih berusia 53 tahun tersebut berdiri di antara dua konsep utama, profesionalisme dan nasionalisme. Dalam hal profesionalisme, Shin Tae-yong dianjurkan untuk tetap komitmen meskipun timnas Indonesia U23 harus berhadapan dengan negaranya sendiri. Dengan mempertahankan sikap profesional, diharapkan Shin Tae-yong dapat membawa timnas Indonesia U23 meraih kemenangan atas timnas Korea Selatan U23. Meskipun peluang kemenangan timnas Indonesia U23 dianggap tipis melawan timnas Korea Selatan U23, namun dalam sepak bola, segala kemungkinan dapat terjadi. Bukti dari performa mengejutkan timnas Indonesia U23 dalam fase grup Piala Asia U23 2024, yang berhasil mengalahkan Australia U23 dengan skor 1-0 dan Yordania U23 dengan skor 4-1. Dari sisi nasionalisme, Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap negara dan timnas Korea Selatan. Saat timnas Indonesia dan timnas Korea Selatan berkompetisi di turnamen yang sama, Shin Tae-yong selalu setia menyaksikan pertandingan timnas Korea Selatan.
Hal ini juga terjadi pada Piala Asia U23 2024, di mana Shin Tae-yong selalu menyempatkan diri untuk menonton pertandingan timnas Korea Selatan U23 di grup B. Selain kecintaannya pada timnas Korea Selatan U23, kehadiran Shin Tae-yong di tribun stadion juga dimaksudkan untuk mengkaji kekuatan lawan. Pada awalnya, Shin Tae-yong berharap agar timnas Indonesia U23 tidak harus berhadapan dengan timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Saya akan sangat senang jika Indonesia dan Korea Selatan bertemu di final. Itu adalah mimpi saya, lebih baik kami bertemu di final Piala Asia U23 2024 dan berlaga bersama di Olimpiade Paris 2024, ujar Shin Tae-yong seperti dilaporkan oleh Chosun. Menurut Mimin, mengenai situasi ini adalah bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang sangat profesional dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat terhadap Korea Selatan. Meskipun dia memiliki hubungan emosional dengan timnas Korea Selatan, sebagai seorang profesional, dia harus memastikan bahwa dia memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia U23 dan menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Selain itu, kehadiran Shin Tae-yong di tribun juga menunjukkan kesiapannya dalam mempelajari dan menganalisis lawan, yang merupakan bagian penting dari strategi dalam sepak bola. Ramalan pelatih timnas Yordania U23. Sebut timnas Indonesia U23 bakal tembus lebih jauh di Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Yordania U23, Abdullah Abu Sema, menyatakan keyakinannya bahwa timnas Indonesia U23 memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh dalam Piala Asia U23 2024. Ini berdasarkan penampilan yang memukau dari tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong di kompetisi 2 tahunan tersebut. Dalam laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 berhasil mengatasi timnas Yordania U23 dengan skor mencolok 4-1. Pertandingan ini berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar, pada Minggu, 22 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. 4 gol yang berhasil dicetak oleh Garuda Muda berasal dari Marcelino Ferdinand pada menit ke-23 dan ke-70, gol dari Witan Sulaiman pada menit ke-40, serta sundulan dari Komang Teguh pada menit ke-86. Sementara itu, timnas Yordania U23 hanya bisa membalas 1 gol melalui aksi bunuh diri oleh Justin Hubner. Setelah kekalahan tersebut, Abdullah Abu Sema, pelatih timnas Yordania U23, mengakui dominasi timnas Indonesia U23 dalam pertandingan. Ia percaya bahwa Indonesia pantas melaju ke babak 8 besar. Tim Indonesia bermain dengan sangat baik, mereka pantas menang dan melaju ke babak berikutnya. Kami berupaya mencetak gol lebih dulu, namun tidak berhasil memanfaatkan peluang yang ada, ujar Abdullah Abu Sema seperti dilaporkan oleh Win pada Selasa, 23 April 2024. Lebih lanjut, Abdullah Abu Sema memprediksi timnas Indonesia U23 akan mampu mencapai babak semifinal atau bahkan final dalam Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia sudah memastikan diri lolos dan peluang mereka untuk melanjutkan perjalanan di turnamen ini sangat besar, tambah Abu Sema. Prediksi ini tentunya menjadi dorongan positif bagi sepak bola Indonesia, yang mulai diakui oleh negara-negara kuat di kawasan Asia. Kini, tugas Rizky Ridho dan rekan-rekannya adalah membuktikan prediksi dari pelatih timnas Yordania U23 tersebut. Selanjutnya, timnas Indonesia U23 akan menghadapi timnas Korea Selatan U23 di babak 8 besar. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 26 April 2024, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi kunci bagi timnas Indonesia U23 untuk mempertahankan peluang mereka dalam meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Menurut Mimin, komentar dan prediksi dari pelatih timnas Yordania U23, Abdullah Abu Sema, menunjukkan pengakuan terhadap kemajuan dan potensi timnas Indonesia U23 dalam sepak bola regional. Hal ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia U23 telah berhasil menarik perhatian dan diakui oleh tim-tim lain di Asia. Prediksi tersebut tentunya menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia U23 untuk terus meningkatkan performa dan memberikan yang terbaik di Piala Asia U23 2024.
Pelatih Korea Selatan U23 was-was lawan timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong ciptakan tim yang sangat bagus. Pelatih timnas Korea Selatan U23, Hwang San-hong, merasa was-was menghadapi timnas Indonesia U23 dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024. Ia mengakui bahwa kepemimpinan Shin Tae-yong telah menjadikan timnas Indonesia U23 sebagai tim yang sangat kompetitif saat ini. Hwang San-hong mengungkapkan rasa kagetnya melihat performa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia U23. Baginya, kontribusi Shin Tae-yong telah berhasil mengangkat kualitas timnas Indonesia U23 ke level yang lebih tinggi, mengingat performa mereka yang patut diapresiasi. Saya terkejut dengan kualitas permainan timnas Indonesia. Pelatih Shin telah berhasil menciptakan tim yang kompetitif. Menurut saya, mereka merupakan tim yang sangat baik, ujar San-hong seperti yang dilansir dari Newsis pada Selasa, 23 April 2024. Mereka menampilkan permainan yang impresif. Saya percaya, tim ini memiliki potensi untuk meraih kemenangan asalkan mereka tetap waspada dan siap, tambahnya. San-hong mengakui bahwa prediksinya bertemu dengan tim yang diasuh Shin Tae-yong di perempat final telah terwujud. Dengan tegas, pelatih berusia 55 tahun itu menyatakan bahwa timnya akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi timnas Indonesia U23 yang baru pertama kali tampil di Piala Asia U23. Saya sudah berkomunikasi dengan pelatih Shin Tae-yong tentang kemungkinan bertemu di perempat final, dan sekarang itu menjadi kenyataan. Ini adalah pertandingan penting yang harus kami menangkan. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk meraih kemenangan, ungkas San-hong. Menurut Mimin, bahwa Hwang San-hong mengakui keunggulan dan potensi timnas Indonesia U23 yang telah dibentuk dengan baik oleh Shin Tae-yong. Dia menunjukkan sikap profesionalisme dengan menghargai kualitas lawannya dan bersiap secara serius untuk pertandingan perempat final. Ini menunjukkan bahwa dia menghargai setiap lawan dan tidak menganggap enteng timnas Indonesia U23, meskipun mereka adalah debutan dalam turnamen tersebut. Hal ini juga menambah semangat dan ekspektasi untuk pertandingan tersebut, yang pastinya akan menjadi pertandingan yang menarik untuk disaksikan.